warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Gimana nih pemirsa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan juga bahagia selalu ya. Senang sekali hari ini Sekar kembali menjumpai pemirsa tentunya dalam program On The Screen. Selama 30 menit ke depan, Sekar akan menemani pemirsa tentunya dengan membahas informasi seputar dunia perfilman. Nah, di episode On The Screen kali ini kita sudah kedatangan teman-teman Gen Z, anak-anak muda berbakat yang karyanya keren-keren banget. Kali ini kita udah kedatangan teman-teman magang dari LPPL Batik TV. Jadi langsung aja kita kenalan. Halo teman-teman, aduh udah lama gak jumpa ya. Ini boleh kenalan dulu dong dari yang paling ujung. Ada siapa ini? Nama saya Saif Irawansyah dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Saif dari SMK Negeri 2 dari SMEA ya. Kalau yang sebelahnya nih? Nama saya Iim Ibrahimovic dari SMK Muhammadiyah Bojong. Iim dari Bojong, Muhammadiyah Bojong. Selanjutnya ada siapa nih? Nama saya Mei Nur Prasasti dari SMK Muhammadiyah Bojong. Panggilannya siapa? Mei. Mei dari Bojong juga berarti satu sekolah sama Iim. Betul. Nah kalau boleh tahu ini nih satu tingkat nggak? Apa ada yang lebih tua atau sama semua nih kelasnya? Aku Kalau Saif? Aku di tingkat 3. Oh berarti kelas 12. Kalau Iim sama Mei? Kelas 11. Kelas 11. Kalau boleh tahu nih jurusannya apa aja sih? Kalau aku masuk di jurusan broadcasting dan perfilman. Iim, Mei? Sama. Oh sama, berarti broadcasting Broadcasting. perfilman semua. Sebelum kita ngomongin tentang film nih, kenapa tertarik untuk menuju ke dunia perfilman dan memilih jurusan broadcasting? Kalau aku sih karena di film itu kayak seru gitu yang pertama, dan karena emang dari dulu suka bikin video gitu aja. Oh emang berarti dari basicnya emang suka bikin video-video Yeah. gitu ya. Kalau Iim? Kalau aku sih nggak apa-apa sih, kayak apa? Emang tertarik aja Emang tertarik gitu. aja, nggak ada alasan terkhusus lah. Tapi emang sebelumnya masuk jurusan ini emang jurusan tujuan atau ada opsi lain nih sebelumnya? Sebenarnya bukan. Oh bukan jurusan tujuan. Ya, sebenarnya itu malah ke PKJ. Oh pengen ke Tapi TKJ, waduh. Malah keterimanya di broadcasting. Tapi enjoy kan di broadcast Enjoy. ya. Oke, kalau Mei gimana Mei? Aku sebenarnya penasaran sih sama dunia perfilman itu gimana. Oh berarti awalnya coba-coba, lah kok enak. Terus keterusan gitu. Oke, berarti emang passionnya di perfilman, di editing video gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih, nanti film yang bakalan kita bahas nih tentang apa sih? Jadi di film kali ini tuh nanti di temanya yaitu adalah nggak semuanya itu berprestasi di bidang akademik. Wih. Bisa aja di bidang non akademik. Wih, bentar. Disimpan dulu. Nanti kita lihat langsung aja cuplikan filmnya ya, boleh ya? Oke, bisa langsung aja kita tonton filmnya bareng-bareng. Let's go.
dalam program On The Screen. Tadi kita udah lihat cuplikan filmnya dari teman-teman nih. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Emang ya, Gen Z sekarang tuh wah gila parah banget. Totalitas ya kalau udah menekuni bidangnya. Ini tuh termasuk makanan Gen Z ya. Karena kan sekarang kan serba teknologi. Gen Z itu kan suka yang kayak teknologi-teknologi AI gitu ya. Dan kalau menurut aku mungkin broadcasting ini adalah salah satu hal yang cocok dan relevan kalau buat cari kerja Gen Z. Setuju nggak sih? Setuju. Iya, oke. Nah, kita kembali lagi nih ke topik perfilman tadi. Kan tadi kalau kata Saif ini bercerita bukan hanya tentang soal prestasi akademik, tapi non akademik, salah satunya di bidang musik, gitu ya. Nah, tuh inspirasinya dari mana tuh? Jadi inspirasinya dari waktu aku sama teman gue yang namanya Rido itu pernah ikut lomba, dan di situ emang kita udah pernah bikin film yang kayak gitu sama. Jadi ketika dari PT TV disuruh buat bikin video, nah aku sama Rido ngajuin kalau bikin video ini aja karena emang udah ada konsepnya gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, masing-masing nih berperan sebagai apa dalam film ini? Mei dulu nih, Mei. Sebagai apa nih, Mei? Aku sebagai pemain utamanya nih. Oh, yang tadi main piano gitu ya. Ada kesulitan nggak sih, Mei, di peran ini, Mei? Ada, soalnya kan aku nggak bisa ini main piano, jadi harus research dulu biar nggak kaku. Dan cuma latihan beberapa menit doang sih. Tapi keren loh, tadi makanya keren. Tadi sempat mau nanya, ini Mei beneran main nggak nih? Karena emang bener-bener kayak udah jago gitu loh, jarinya juga udah pas. Kamu research tuh gimana tuh caranya nontonin konten sih. Oh, nontonin konten piano. Calon-calon aktor berbakat ya, emang keren banget. Sampai research. Wah, ini bisa lah ya kayaknya kalau ada project film-film gitu Bisa jadi aktor. Bisa lah. Kalau Iim nih sebagai apa nih, Kalau Iim? aku sih jadi bapaknya Wah, jadi bapaknya Mei. yang menentang terus, tapi akhirnya Luluh juga. juga. Oh, ini berarti si Iim nih ceritanya pengennya Mei ini cuman di akademik prestasinya gitu ya, Saif ya? betul. Oke, tapi ternyata anaknya tuh punya prestasi di bidang lain. Ada kesulitan nggak sih meranin jadi bapak? Karena kan loncat usia ya? Iya, betul. ada sih kalau pas adegan marah gitu, karena nggak terbiasa buat marah. Yes. Yes. Iim tuh penyabar, khususnya Dowo. Iim penyabar, kata Iim, aduh nggak bisa, ini bukan makanan aku gitu ya. Oke. Tapi aman sama Mei gimana? Aman. Aman. Walaupun sempet retake berkali-kali. Kenapa tuh retake berkali-kali? Soalnya feel marahnya itu belum dapet. Oh iya, karena tadi penyabar, nggak bisa. Tadinya jangan Iim ya. Tapi jadi challenge sendiri ya, karena yang awalnya nggak pernah marah-marah, sabar, terus akhirnya ditantang buat dapat peran yang marah-marah. Tuh. Tapi sempat ketawa-ketawa nggak sih pas waktu adegan gitu? Pastinya ada. Terus digaplok nggak sama kameramen? Enggak sih, paling Oh, enggak. cuma di Apa? kasih saran lah. Oh, dikasih Yang serius, saran. yang serius. Oh, yang serius ya. Tapi keren sih. Kalau Saif nih sebagai apa, If? Aku sebagai kameramen, editor, sama saudara. Widih, rapel. Keren. Triple job desk ya. Ya, Oke. Dari ketiga job desk itu, apa yang paling susah? di editing sih, Mbak. Editing, kenapa tuh editingnya? Karena kan kamera juga keterbatasan ya. Terus kita ngeditnya juga di sekolahan. Jadi kalau mau ngedit harus nunggu sekolahan buka dulu. Oh iya, ini proses syutingnya berapa lama nih? Itu cuma 2 hari. Oh, 2 hari? Serius? Iya, Iya, betul. cuma 2 hari, terus sekitar cuma 4-5 jam doang sih Mbak. Oke. Tapi untuk keseluruhan syutingnya itu emang bener-bener misal sehari full selesai apa dibagi jadi Enggak. 2 gitu? Dibagi. Oh, dibagi jadi 2. Ya, hari pertama buat ambil yang susah-susah dulu biar cepet selesai. Yang kedua yang simpel-simpelnya. Wih, keren banget.
Keren, ini emang Geril udah cocok jadi sutradara ya. Keren. Kalau lokasi syutingnya di mana? Itu di studio SMK 2. Oh, di studio SMK 2. Iya. Itu cuma ambil satu set di situ ya? Iya, cuma di situ tok. Dan itu filmnya bener-bener gak ada dialog ya? Nggak ada, karena cuman kayak nunjukin ekspresi sama ketegangan aja. Justru itu lebih susah karena Iya. kan kalau misal kita mau kayak tadi marah atau apa, mungkin kalau pakai dialog kan jadi lebih menunjang tuh, lebih Iya, gampang ya. betul. Tapi karena kita memanfaatkan ekspresi lebih susah ya. Oke. Jadi harus memaksimalkan visual. Bener banget, harus memaksimalkan visual. Nah, tapi sebelumnya Meme udah pernah jadi aktor atau jadi yang lain nih justru? Udah sih Mbak, Aktor juga? di film-film pendek lainnya. Oh, berarti emang udah expert ya, udah expert Ya. jadi aktor. Makanya tadi sampai research segala. Nah, dari ketiga teman-teman nih, paling melekat adegan apa? Satu-satu nih. Melekat. Favorit lah, scene yang mana nih? Mungkin yang pentas Mbak, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Kenapa tuh soalnya? Karena emang itu kan si Mei kan juga nggak bisa main piano kan sebenarnya. Cuman kita cuman kayak ngikutin alurnya. Jadi kita pakai HP buat dengerin audio. Nah, nanti Mei-nya itu ngikutin. Nah, di situ itu bisa ngepas untungnya. Wih, keren! Berarti bener-bener Mei yang nyesuaiin pakai video itu ya, HP, audio itu pakai ya. audio HP. Oh, keren. Kalau Im gimana Im? Kalau aku sendiri itu pas Petikan Marah, Jadi paling suka tuh malahan. karena menantang aja. Menantang, tapi abis ini jangan suka marah-marah ya. Enggak. Barangkali ya, terus nggak kuat gitu, pengen kayaknya enak nih kemarin marah-marah. Aku selama ini udah sabar, aku mau marah-marah aja gitu. Jangan ya Im ya, jangan. Kalau Mei gimana Mei? Aku sama sih pas itu adegan pentas juga. Pentas, kenapa tuh? Soalnya gimana ya, klimaksnya itu kan di situ. Nah, iya puncaknya sih. itu. Puncaknya di situ ya. Oke. Oke, teman-teman, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya setelah ini ya. Kita lanjut kupas tuntas nih. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di On The Screen. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program On The Screen. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Wih, ada yang baru nih. Kenalan dulu, yang sebelah sini ada nama siapa nih? Mutiara Ramadhani. Panggilannya? Tiara. Tiara. Tiara dari mana Tiara? Tirto. Tirto, dari SMK? Islamiyah Sapu Garut. SMK Islamiyah Sapu Garut. Kalau sebelahnya? Saya Muhammad Rosya, Muhammad Rozak. Panggilannya? panggilannya Rosya. Oh, enggak Alex. Rozak dari SMK mana nih? SMK Islamiyah Sapu Garut. Oh, berarti Iya. satu sekolah sama Tiara. Satu kelas nggak? Enggak, Enggak. Oh, nggak beda kelas. Jurusannya? terusannya sama Sama DKV. DKV. Oh, bukan broadcasting. Bukan. Kalau DKV itu berarti ada juga perfilman gitu-gitu nggak? Ada. Oke. Oh, ada juga. Kenapa memilih jurusan DKV? Karena dulu suka menggambar. Tapi sejalan dengan apa yang diinginkan? Ya sejalan. Sejalan. Kalau Rojak? Kalau saya sih dulunya suka desain, jadi Terus? itu kan jurusannya DKV, desain komunikasi visual, jadi saya berminat di situ. Oke, berarti sama-sama enggak saljur ya, enggak salah jurusan ya, Enggak. aman ya. Oke. Nah, di film ini berperan sebagai apa nih, Tiara? Jadi penulis naskah. Scriptwriter. Ya. Susah nggak di penulisan naskah ini? Enggak, soalnya ya ini idenya dari Saif sama Ridho, terus dikembangin bareng-bareng. Dikembangin bareng-bareng. Berapa lama tuh bikin naskahnya, Tiara? Enggak lama, soalnya cuma poin-poinnya tok. Oh, poin-poinnya toh. Berarti sejauh ini nggak ada kesulitan ya? Enggak, Kurang lebih berapa hari tuh pembuatan naskah? 1 hari ya. 1 hari udah selesai? Ya, karena cuman bukan ke naskah sih sebenarnya, karena itu cuman gambaran kasar itu. Karena Iya. kan konsep itunya udah tahu. Karena juga nggak ada dialognya ya, jadi lebih mudah ya? Iya. Oke, kalau
Ojak nih, sebagai apa Ojak? Kalau saya sebagai kameramen. Asik, kameramen. Susah nggak Ojak pengambilan gambar di film ini? Enggak sih, soalnya kan dibantu sama Saif dan Rido. Jadi aman. Jadi aman. Ada nggak pengambilan scene yang paling susah menurut Ojak? Enggak ada sih, Nggak ada, semuanya aman. semuanya aman. Kalau scene favorit deh, Scene favorit itu pas piano sih. Soalnya ada pencahayaan dari lampunya itu yang bikin iya iya. Berarti yang terakhir ya, sama kayak Iya. Saif juga yang ada apa? Pakai cahaya merah. Nah itu lightingnya tuh pakai apa tuh? Yang lighting yang apa? Yang piano. Penting bawah. Kan itu kan ada lighting yang putih sama yang merah. Nah itu yang mana? Yang merah pakai apa? Yang merah itu pakai lampu biasa terus dikasih mica kayak gitu. Oh, keren. Emang kreatif ya. Kalau kameramennya pakai apa nih kameranya nih? Ojak. pakai kameranya apa? Saya kurang tahu kalau kameranya. Apa tuh, If? Pakai itu sih Canon sama Sony. Canon sama Sony. Tapi so far aman aja berarti pengambilan gambar. Aman. Kalau menurut Saif paling susah diambil pas waktu apa tuh? Mungkin atau pencahayaannya yang susah banget nih ngambil adegan ini, atau mungkin angle-nya yang susah gitu, agak tricky. Yang itu sih Mbak, yang waktu marah-marah. Oh iya, kenapa tuh? Karena itu kan harus kita pakai tripod ya, nggak bisa itu. Cuman tripodnya emang agak ada yang itu, jadi cuman pakai handheld. Oh berarti nggak pakai stabilizer? Enggak. Waduh, terus gimana tuh? Ya udah sih, jadinya nggak dipakai karena itu jelek. Tapi nggak tremor segala macem? Tremor dikit. Tremor dikit, Makanya nggak dipakai. sisanya tremor banget. Oke, nah untuk biaya pembuatan film ini menghabiskan berapa biaya? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya, karena emang kita semua dari fasilitas sekolahan. Ya jadi nggak ada ngeluarin uang sih. Berarti semuanya free ya, alhamdulillah ya. Oke. Nah, ada nggak sih hal unik atau kejadian yang bikin kalian nggak bakal lupa sama perfilman kemarin, syuting kemarin? Apa ya? Itu sih Mbak, yang tetap yang itu sih, yang pentas itu. Oh, yang pentas. Kalau Ojak Mungkin sama. sama? Iya. Di pentas juga. Kenapa soalnya Ojak? Ya asik aja sih. Asik aja Iya. pas waktu itu. Nah, kalau Tiara nih, ada nggak yang bikin proses syutingnya, misal apa pas waktu berantem apa, atau pas makan-makan, atau gimana? Enggak sih, senang aja bareng-bareng gitu, satu harian full gitu. Oh ya, ini kan berarti dari beda-beda sekolah ya. Ya. Terus gimana rasanya akhirnya dipersatukan? Apalagi kan dari misal dari sekolah ini, terus akhirnya bersatu gitu. Rasanya gimana? Ya seneng sih Mbak, seneng. Seneng, seru gitu ya. Tapi ada nggak sih misal adu argumen atau emang setuju-setuju aja selama proses syuting berlangsung? Alhamdulillah nggak ada, karena emang semuanya itu setuju. Setuju. Gitu. Nah, kalau tentang wardrobe dan lain-lain itu gimana tuh? Gimana kok? Nggak apa-apa, aman sih. Aman semua? Ya. Aman semua, oke. Boleh dong kasih teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa mungkin yang seumuran kalian dikasih pesan-pesan buat kedepannya. Misal yang satu jurusan nih, broadcasting juga, apa nih pesan-pesan dari kalian? Dari Saif dulu. Kalau pesanku, kembangin skillnya. Kembangin skillnya. Tuh. Karena dunia kerja itu persaingannya juga semakin kesini semakin ketat ya. Ya, kalau dari Ojak, Kalau aku ya selalu semangat terus. selalu semangat terus, jangan patah semangat. Kalau Tiara? Kembangin ide kreatifnya. Nih, kembangin ide kreatifnya, karena kalau kita bicara dunia kreatif itu nggak bakalan habis ya. Ya. Dan teman-teman juga ini, oh iya ngomong-ngomong nih, habis ini mau ngelanjutin kemana kira-kira? Habis selesai sekolah? Kalau saya ngelanjutin ke UMN. Oh, perfilman juga? Ya. Wih, keren. Ojak gimana Ojak? Kalau aku sih kepengennya lebih ke kerja. Kerja? Iya. Masih di bidang sekitar desain, komunikasi, Iya, dan lain-lain? pengennya di situ. Masih di Iya. situ. Kalau Tiara? Kuliah Kuliah pengennya ambil jurusan apa? di kafe juga. DKV juga. Emang berarti passionnya di situ ya? Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir sharing di On The Screen. Semoga karya-karyanya semakin gemilang. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Bakalan bikin proyekan lagi kan?
Ditunggu ya. Jangan cuma sekali dong, jadi biar bisa buat reunian gitu ya. Pokoknya semangat selalu, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Thank you ya teman-teman ya, sukses selalu. Oke, terima kasih juga pemirsa sudah setia mengikuti program atau episode On The Screen hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On The Screen hanya di Batik TV. Saya Sekar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.